Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Della Puspita, aku dari Binus University Prodi Business Creation. Nah, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang LinkedIn Business Model Canvas Analyze. Oke, sebelum lanjut, kita telah dulu ya pengertian dari BMC atau Business Model Canvas. Jadi BMC ini adalah sebuah strategi yang digunakan oleh suatu usaha bisnis atau perusahaan yang dimana meliputi menjelaskan sebuah konsep, infrastruktur, siapa konsumen mereka, dan juga memvisualisasikan elemen-elemen yang ada di dalam bisnis model Canvas ini ya teman-teman. Tetapi di BMC ini berfokus pada 3 poin, yaitu mendescribe, design, dan challenge. Untuk mendescribe sendiri di sini menyediakan overview ya teman-teman, mulai dari segmentasi pasar hingga sumber penghasilan atau revenue yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu desain ini untuk memvisualisasikan modelan bisnis agar mudah dimengerti oleh semua orang. Nah, tapi BMC ini tidak hanya berlaku loh teman-teman bagi kita yang akan menjalankan sebuah bisnis saja, tetapi bisnis yang sudah berkembang pun bisa merubah bisnis model kanvas mereka karena beberapa faktor. Biasanya customer mereka mengalami perubahan minat ataupun kebutuhan ya teman-teman. Jadi mereka harus men-challenging dirinya untuk melakukan sebuah inovasi dan perubahan pada bisnis model kanvas mereka. Oke, selanjutnya ini adalah topik inti kita ya teman-teman. Study case-nya kita mengambil dari LinkedIn yang merupakan sebuah aplikasi atau platform yang menyediakan jasa atau layanan networking ya teman-teman. LinkedIn ini berdiri sejak 2003 dan for your information, LinkedIn ini merupakan anak perusahaan dari perusahaan Microsoft. Oke, kita akan membahas tentang 9 block dari bisnis model Canvas LinkedIn ya teman-teman. Yang pertama ada customer segment. Jadi segmen utama dari LinkedIn ini adalah recruiters, job seekers atau pencari pekerja, dan advertiser atau marketing. Jadi recruiter ini dimudahkan sekali teman-teman oleh LinkedIn karena mereka dapat mencari kandidat yang pas sesuai dengan pekerjaan yang dibuka teman-teman. Jadi LinkedIn ini akan menyediakan beberapa opsi ataupun rekomendasi bagi job seeker maupun recruiters dalam mencari kebutuhannya teman-teman. Sementara untuk advertiser di sini biasanya mereka menampilkan atau memposting tentang iklan-iklan seperti bootcamp karir, webinar, dan juga seminar-seminar yang diadakan di perusahaan. Yang kedua adalah customer relationship. Setelah kita mengetahui siapa customer kita, customer LinkedIn ya teman-teman, LinkedIn ini membangun sebuah relationship ataupun hubungan dengan customer mereka ya teman-teman. Di sini ada 3 cara ataupun 3 metode yang dilakukan LinkedIn agar customer-nya itu tetap relate ya. Ada direct and indirect. Indirect dan direct ini metode yang digunakan oleh LinkedIn untuk menjalin relationship antara customer mereka. Misalnya nih, kita sebagai user ya ingin mencari sebuah lowongan pekerjaan atau informasi tertentu ya mengenai sebuah perusahaan. Nah, kita mencari lowongan tersebut melalui tool yang namanya search box ya teman-teman. Nah, disitulah terjalinlah sebuah interaksi antara kita dengan mungkin dengan HR-nya, mungkin dengan perusahaannya ya teman-teman. Nah, ketiga adalah customer care. Ketika kita mengalami sebuah kendala dalam menggunakan aplikasi LinkedIn, kita dapat mengajukan komplain teman-teman kepada pihak customer care, yang mana mereka akan memberikan feedback dan juga masukan kepada kita ya. Oke, selanjutnya adalah channel. Setelah mengetahui siapa customer kita dan bagaimana cara membangun hubungan yang baik antar customer, LinkedIn mempunyai channel ya teman-teman. Jadi channel ini ibarat kayak perantara antara kita
dengan customer kita. Jadi di sini ada mobile apps dan juga website. Jadi tujuannya untuk melakukan atau meningkatkan engagement ya, baik melalui mobile apps maupun website. Tetapi keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya teman-teman. Kalau kita menggunakan mobile apps itu lebih memudahkan karena tampilan interface-nya sangat simple dan memudahkan, apalagi pengguna LinkedIn baru. Sementara untuk website ini lebih more kompleks ya teman-teman, karena di sini banyak banget fitur-fitur, mungkin kalau kita tidak familiar akan sedikit kesulitan. Selanjutnya adalah value proposition yang di-deliver oleh LinkedIn kepada customer mereka. Kita balik ke tujuan utama dari LinkedIn ya teman-teman, yaitu dibentuknya LinkedIn ini adalah untuk mengatasi masalah yang dialami oleh customer mereka dengan cara menyediakan layanan atau service ya teman-teman, yaitu dengan merubah cara lama atau cara tradisional dalam mencari pekerjaan ataupun informasi mengenai dunia pekerjaan menuju cara yang lebih baru. Di sini kita dapat mencari atau melakukan relasi dari rumah saja teman-teman, apalagi waktu pandemi ya, yang mana kita tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan orang banyak. Nah, LinkedIn ini merupakan salah satu solusi yang tepat teman-teman, terutama untuk kalian yang sedang mencari pekerjaan atau ingin melakukan relasi dengan orang-orang di sekitar kita dimanapun dan kapanpun. Nah, value-nya apa sih yang didapat ketika kita menggunakan aplikasi LinkedIn? Di sini itu terdapat berbagai fitur teman-teman yang mana memudahkan kita sebagai user. Yang pertama untuk membangun personal branding dan melakukan networking ataupun menjalin relasi dengan banyak orang. Di personal branding di profile kita dapat mencantumkan kemampuan kita, pendidikan kita, serta minat kita, teman-teman. Dan juga LinkedIn ini menyediakan berbagai macam webinar, mulai dari kursus ataupun pelatihan, dan itu secara gratis teman-teman yang dapat diakses oleh siapapun. Yang paling menariknya lagi, ini adalah fitur terbaru ya, FYI, di sini juga menyediakan fitur CV Builder, yang mana kalian bisa membuat CV hanya dengan satu aplikasi saja. Sangat mudah ya teman-teman. Nah, dari data yang dikumpulkan oleh LinkedIn, LinkedIn dapat merekomendasikan kalian pekerjaan yang cocok sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat kalian. Selanjutnya adalah key activities yang berfokus kepada platform development, maintenance, dan marketing. Platform development bertujuan untuk mengimprovisasi sistem, tampilan, dan juga feature agar mampu bersaing untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara maintenance untuk melakukan perbaikan ya teman-teman jika ada kendala dalam platform ataupun aplikasi. Marketing sendiri ini untuk networking ya teman-teman. Biasanya tuh perusahaan beriklan terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun program yang mereka tawarkan kepada calon job seeker. Yang selanjutnya adalah key resources yang meliputi 3 elemen ya teman-teman, yaitu network and relationship, user and recruiters, and LinkedIn platform. Jadi tanpa adanya ketiga elemen ini, LinkedIn tidak bisa menjalankan bisnisnya ya teman-teman, karena yang pertama, bagaimana suatu bisnis bisa menjalankan bisnis tanpa adanya pembeli ya, ataupun di sini kita sebutnya user, dan juga tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya platform yang mana menjadi tempat kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas networking di dalamnya. Jadi ini sangat krusial banget ya teman-teman mengenai key resources. Selanjutnya adalah key partner. Key partner ini adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan LinkedIn untuk dapat memaksimalkan bisnis yang dijalankannya. Nah, di sini key partnernya ada 5 ya teman-teman, yaitu content creator,
data center developers, company, dan juga Microsoft yang merupakan induk dari LinkedIn ini sendiri. Tujuan kerjasamanya adalah untuk memaksimalkan sistem untuk menjalankan aktivitas bisnis. Nah, di sini pihak yang memiliki peran paling besar ya, paling krusial adalah data center. Jadi data center ini bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisis data pengguna untuk menginterpretasikan kebutuhan pengguna tersebut. Bisa dengan menyarankan pekerjaan yang cocok maupun menyarankan seseorang ya teman-teman untuk kita dapat dihubungkan dengan seseorang tersebut. Kemudian ada seorang konten kreator teman-teman yang tidak kalah krusial banget nih. Tanpa adanya konten kreator, sebuah platform tidak mungkin akan bisa berjalan teman-teman. Kita sebagai user juga bisa menjadi seorang konten kreator yang teman-teman yang mana kegiatannya tuh meliputi promosi, membuat video atau reels, melakukan live ataupun membuat newsletter. Yang selanjutnya adalah cost structure teman-teman, atau merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh LinkedIn. Yang pertama ada web hosting, yang mana web hosting ini berfungsi untuk menjaga platform agar tetap online ya teman-teman, baik itu aplikasi maupun website, dan juga bisa menyimpan data pribadi dari para pengguna. Biasanya LinkedIn membayar web hosting ini dibayarkan setiap bulanan ataupun tahunan. Selanjutnya adalah biaya maintenance dan development teman-teman yang tujuannya untuk memperbaiki dan mengimprove sistem agar lebih baik lagi. Tentunya dalam memaintain sebuah sistem membutuhkan seseorang yang ahli di bidangnya teman-teman, dan LinkedIn ini memiliki karyawan ya di kantornya, dan mereka membayar orang tersebut untuk melakukan kegiatan itu. Ada revenue streams ya teman-teman. Yang pertama ada premium subscription, pay per click job posting. Nah, bagi user yang menginginkan fitur-fitur yang lebih lengkap gitu ya, mereka bisa melakukan subscription dengan cara membayarkan bulanan ya kepada pihak LinkedIn-nya. Dan juga ada pay per click. Jadi setiap perusahaan yang memposting lowongan pekerjaan di platform LinkedIn akan dikenakan biaya teman-teman sesuai dengan kebijakan masing-masing. Oke, it's wrap. Nah, itulah teman-teman pembahasan seputar bisnis model yang dimiliki oleh LinkedIn. Semoga bermanfaat. Terima kasih.